SMA Islam Malang adalah salah satu lembaga pendidikan unggulan di Kota Malang. Sekolah ini berdiri pada tanggal 1 September tahun 1953 di bawah naungan Yayasan Yaperis Malang. Dengan status akreditasi A, berdasarkan hasil observasi, ruang tata usaha atau TU menjadi pusat administrasi sekolah. Fasilitas yang tersedia meliputi komputer, printer, scanner, serta buku induk siswa. Seluruh peralatan ini tercatat dengan baik dalam inventarisasi sekolah dan berfungsi sebagai penunjang utama kelancaran kegiatan administrasi. Tata ruang kantor berbentuk huruf U tanpa sekat pemisah. Dengan penataan ini, staf dapat lebih mudah berdiskusi, bertukar pendapat, dan mengelola data bersama. Namun, tata ruang terbuka juga menimbulkan kendala, terutama berkurangnya konsentrasi akibat lalu lalang pegawai maupun siswa. Kendala ini muncul karena keterbatasan ruang yang dimiliki sekolah, sehingga konsep ruang terbuka menjadi pilihan. Ketatausahaan di SMA Islam Malang terdiri dari 5 unit kerja. Pertama, pimpinan ketatausahaan yang berada di bagian depan ruangan untuk memudahkan pengawasan. Kedua, unit sarana dan prasarana yang ditempatkan di ujung ruangan karena aktivitasnya berhubungan dengan distribusi barang dan inventarisasi yang sering menimbulkan suara. Penempatan ini bertujuan agar tidak mengganggu unit lain. Ketiga, unit kepegawaian yang berlokasi di tengah ruangan dekat pimpinan untuk mempermudah koordinasi administrasi pegawai seperti presensi, kenaikan pangkat, dan cuti. Selanjutnya, unit keuangan ditempatkan dekat jendela. Meskipun secara teori unit ini idealnya berada di tengah, tetapi karena layanan pembayaran SPP melibatkan interaksi langsung dengan orang tua dan siswa, maka posisi di dekat jendela lebih efektif. Penempatan ini juga menjaga privasi pegawai lain karena tamu tidak perlu masuk terlalu jauh. Unit kesiswaan ditempatkan bersebelahan dengan unit keuangan di dekat pintu masuk. Hal ini memudahkan siswa atau tamu yang membutuhkan layanan administrasi, sesuai dengan fungsinya sebagai garda depan pelayanan publik sekolah. Meja keuangan dan kesiswaan digabung tanpa sekat, sedangkan unit kepegawaian dan sarpras memiliki meja terpisah. Lemari arsip ditempatkan dekat unit keuangan agar penyimpanan dokumen lebih efisien. Penataan seperti ini selaras dengan teori tata ruang kantor yang menekankan efektivitas, kenyamanan, dan kemudahan akses dalam bekerja. Selain aktivitas administrasi harian, sekolah juga rutin mengadakan rapat. Rapat dinas dan rapat koordinasi guru biasanya dilakukan setiap akhir bulan. Agar lebih efektif, rapat besar selalu didahului rapat inti untuk menyusun konsep dan tujuan. Dengan demikian, perbedaan pendapat dapat diminimalisir. Dalam proses rapat, notulensi memegang peran penting. Notulensi harus cepat dalam menulis, mampu memilah informasi penting, dan mencatat hasil rapat secara jelas. Rapat internal biasanya dilaksanakan di ruang guru yang cukup luas, sementara rapat besar atau workshop dilakukan di aula sekolah. Dari sisi fisik, ruang tata usaha memiliki dinding berwarna krem dan plafon putih. Warna krem memberikan kesan hangat, lembut, dan bersahabat, serta membuat ruangan tampak lebih luas. Plafon putih yang tinggi memberi kesan sejuk, sehingga meskipun tanpa pendingin udara, ruangan tidak terasa gerah. Sirkulasi udara dinilai cukup baik karena adanya ventilasi, namun pencahayaan dinilai kurang memadai oleh hasil screening dari pihak puskesmas.